Pas gue lulus SMP itu, Jadi gue ranking 43 dari 43 siswa. Nah sama SMA-nya, nah inilah jalan hidup gue sekarang. Gue S2-nya 4 kali, doktornya 2 kali. Jadi memang SMP, SMA gue hancur. Tapi lu tahu nggak datanya? Stanford University mencatat, founder startup unicorn dunia 30% doktor bro. 27% itu S2. S1-nya cuma 23%. Hampir 60% itu adalah master dan doktor. Yang putus-putus sekolah cuma 1%. Welcome Big Thinkers. Today hari ini kita kedatangan orang yang sudah familiar, tapi hari ini kenapa diundang? Karena dia adalah orang yang baru saja menyelesaikan double degree S3, 2 gelar S3. Thank you Big Thinker. Dr. Pinpin Bakhtiar. Congratulations buat penghasilan buat academical achievement. Thank you. Ya. Thank you. Jadi total ada 7. 7 plus 1 apa 7? 7 ya? 7 studi. 7 studi ya, gelar studi. Saya ulang lagi ya, satunya 1, S2-nya 4, S3-nya 2. Iya. Okay. S-telernya belum tahu kapan. Alhamdulillah, puji syukur. Ada kesempatan belajar. Yes, bro. Kebetulan yang kerennya lagi adalah hari ini kita akan belajar dari Bro Pinpin tentang entrepreneurship. Karena S3 yang diambil itu 2. Satu adalah entrepreneurship science, sama satu lagi adalah teologia. S3 teologia dan tesisnya entrepreneurship juga. Jadi kalau saya simpulkan, dia belajar science of entrepreneurship dan dia juga belajar Theologis. Entrepreneurship in the way of God. Gitu. Entrepreneurnya In Tuhan. the way of God, ya. Gitu. Thank you bro, udah meluangkan waktu datang. Thank you sehat, bro. Puji Tuhan. Bro, banyak yang nggak tahu lo itu dulu mulainya dari pengamen jalanan, sekarang jadi ilmuwan. Mungkin bisa lo cerita sedikit. Kok bisa? Gini, kenapa gue nanya lo bisa cerita sedikit? Banyak sekali teman-teman di luar sana yang mungkin fokus being street smart. Or focus on the street. Dan mereka punya mental block. Ya kan? Kayaknya udahlah gue gak usah sampai ke akademi. Nah kok lu kesambar petir apa dari street bisa nyampe sekaligus 7 degrees. Bahkan double degree of PhD. Puji Tuhan. Jadi memang benar yang lu bilang, gue mantan pengamen jalanan, polisi cepek. Gue mantan polisi cepek tuh. Kalau lu ke Pondok Gede tuh ada jembatan layang pas di ujungnya. Nah gue di situ. Dari situ gue berangkat dari situ, dari pengamen jalan polisi cepek. Jadi kalau bicara studi kan, ini sering kali kan dikotomin ini. Ya udahlah, kita yang penting kencang di lapangan aja, nggak usah lah studi-studi formal gitu. Nah sementara juga yang teman-teman belajar formal itu juga kadang-kadang terjebak mengawang kan, tidak termotivasi untuk menjadikan ilmunya itu untuk menjadi keunggulan lapangan. Nah gue sendiri bersyukur sama Tuhan, gue berangkat dari situ sih Nil. Gue diizinkan di 2 dimensi itu. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks akademik, ini lucu nih. Aku tuh kelas 2 SMP, catur wulan pertama ranking 7 Nil. Catur wulan kedua ada peningkatan dari 7, ranking 7? Ranking 2. Catur wulan kedua naik jadi ranking 7. Nah begitu kelas 3 meningkat lagi bro, jadi 19. Wow, lu achievement gue berprestasi. Pokoknya lu dulu prestasinya the highest number ya, kalau bisa sampai 100 ya. Dan melengkapi. Jadi ranking 2, terus 7, 9, ranking 33. Nah pas gue lulus SMP itu jumlah murid ada 43 siswa. Nah gue menggenapi. Jadi gue ranking 43 dari 43 siswa. Nah sama SMA-nya gue juga, kalau SMA-nya gue nggak naik sekali, jadi SMA gue 4 tahun di 3 sekolah yang berbeda. Nah kalau SMA itu yang pas nggak naik gue ada prestasi ini dikit. Kalau SMP kan gue ranking terakhir kan, 43 dari 43 siswa.
Nah kalau pas SMA itu gue ada peningkatan, ranking 32 dari 33 siswa nih. Oke. Jadi minimal nggak terakhir. Jadi terakhir. Tapi lu tahu nggak ranking terakhir siapa? Teman sebangku gue. Oke. Jadi gue di ekosistem itu. Nah jadi dengan kondisi SMP SMA seperti itu, gue selama 5 tahun berturut-turut minta ke nyokap gue, mah kuliah dong. Terus nyokap gue bilang, Pin, janganlah, kita kan orang miskin. Nanti udah capek-capek saya siapin uang kuliahnya, lu baru semester 1, semester 2 drop out. Ya wajar SMP SMA gue hancur begitu kan. Nah tetapi memang, walaupun SMP SMA gue kayak gitu, Nil, gue SD-nya ranking 1 terus. 9 kali berturut-turut, Nil. Nah makanya tahun 2000 gue lebih spiritual, gue bertobat sama Tuhan. Nah inilah jalan hidup gue sekarang. Gue kuliah di S2-nya 4 kali, doktornya 2 kali. Jadi memang SMP, SMA gue hancur. Tapi SD gue ranking 1 selama 9 kali berturut-turut. Jadi memang my blessing yang gue dapetin tuh Nil, menurut gue ya, kalau kita dekat sama Tuhan, mendekat ke Tuhan, Tuhan tuh ngajak kita balik lagi ke cetakan aslinya Nil. Iya betul. Jadi teman-teman yang punya anak yang mungkin anaknya kelihatannya lagi kok anak gue susah belajar atau anak gue kayaknya gagal terus atau fail ya di kelas ya, jangan patah semangat karena you never know ya kan. Biasanya the same child, kalau nyokap gue selalu bilang gini, a saint has a past, a thief has a future. I see. Jadi pendeta itu pasti punya masa lalu. Mungkin dia masa lalunya maling, mungkin. Wow, luar tapi biasa seorang maling punya masa depan, mungkin dia bisa jadi pendeta. Jadi don't judge a person langsung on that state. Gitu. Jadi the point is teman-teman yang lagi nonton, untuk all the parents yang punya anak-anak, selalu support, selalu guide. Tapi ya bisa jadi anaknya bisa punya 7 gelar, 8 gelar, 9 gelar. You never know, dan God bless them all gitu ya. Itu salah satu yang very inspiring, Pin. Tapi satu hal gue mau tanya. Lu sampai bisa menjalankan dan mau masuk ke dunia akademisi. Itu triggernya apa? Itu satu. Pertanyaan kedua langsung gue tanya dulu. Jadi biar lu ceritanya biar nyambung gitu. Kan orang itu sekarang pada umumnya banyak sekali yang bilang udahlah, lu jangan kebanyakan belajar, jangan kebanyakan ini, action dulu lah. Action dulu, bukan berarti nggak dilarang belajar ya, tapi maksudnya lo action dulu karena banyak sekali entrepreneurs yang lahir itu bukan dari background academical, tapi lebih ke background yang street. Yang pertama trigger, apa yang men-trigger? Ya tahun 2015 gue berdoa sama Tuhan kan, waktu itu kan gue di bisnis properti, gue developer kan, gue bilang sama Tuhan gue mau kemana nih gitu kan, apakah di real estate, karena salah satu S2 gue kan real estate dan gue developer kan, atau apa nih gitu kan. Akhirnya muncul insight lucu sih. Ya udah, paling kalau gue di real estate ujung-ujungnya paling cuman kaya raya doang nih. Percis itu tuh yang gue notice di hati gue tuh, ya paling gue ujung-ujungnya cuman kaya raya. Nah makanya pada titik itu gue tuh terinspirasi untuk bidang entrepreneurship. Nah makanya nih, ini karena jalan Tuhan ya. Gara-gara gue terpincut di bidang entrepreneurship, gue ngambil S3 entrepreneurship nih. Tapi begitu gue ngambil S3 entrepreneurship, yang gue dapetin itu beyond entrepreneurship, beyond entrepreneurship science. Gue tuh tercetak jadi pendidik Nil. Kalau kita nih di dunia dosen, di dunia pengajar itu dikotomi hadir tuh. Antara pengajar dan pendidik itu dua hal yang berbeda. Secara profesi kalau kita dosen ya pasti pengajar. Tapi apakah kita seorang pendidik? Nah itu sebenarnya yang harus dibuktikan oleh kita ini para pengajar. Nah gue bersyukur melalui S3 Entrepreneurship Science, gue malah terbentuknya menjadi pendidik. Makanya sejauh ini kan gue ngajar di 5 kampus, aktif di berbagai pengembangan program kurikulum di berbagai kampus dan institusi begitu. Jadi memang ini journey-nya Tuhan sih menurut gue. Nah menuju ke pertanyaan kedua, which is banyak sekali entrepreneur yang tidak terlahir dari background academical. I see. Dan mereka dari street, jadi istilahnya banyak sekali orang yang mungkin tadinya pengamen, tadinya tukang parkir, tadinya apa, terus akhirnya mereka jadi pengusaha yang cukup wow gitu ya istilahnya. Gue berani yakin kalau dikumpulin dari 100 orang,
Kalau gua tanya, ini yang jago-jago di lapangan nih, yang dari tukang parkir, yang dari lapangan macem-macem lah. Itu kalau kita tanya di hati, lu sekarang sukses, lu mau sekolah nggak? Gue yakin 99,9% akan bilang mau. Akan bilang mau. Jadi senior-senior kita itu yang sukses luar biasa, tetapi mereka tidak bersekolah karena kesempatannya nggak ada, bos. Karena kesempatannya, dan mereka menjadikan keberadaan mereka di lapangan itulah jadi sekolah kehidupan. Menurut gua itu, keyakinan gua itu. Tetapi juga gini, nah ini kan kadang-kadang menjadi dikotomi yang nggak perlu tuh, Nil. Udahlah kita kencang di lapangan aja, nggak perlu sekolah-sekolah gitu. Nah padahal lu tahu nggak datanya, Stanford University mencatat itu founder startup unicorn dunia 30% doktor, bro. 30% doktor. 27% itu S2. S1-nya cuma 23%. Berarti 57% udah masters and PhD lah. Iya, hampir 60% itu adalah masters and PhD. Master dan doktor gitu. S1-nya cuma 23%. Yang putus-putus sekolah cuma 1%. Nah, cuman kan kita sibuk yang motretin yang 1% ini. Nah, dia aja kagak sekolah sukses no. Dia aja kagak sekolah sukses. Padahal 1%. Kita nggak pernah memotret yang 60% ini. Tapi ini gue nggak tahu ya, entah. Jadi gue bedain. Tapi lu ngomong begini, gue mau jawab sesuatu yang contradicting tapi tentang diri gue. Iya. Kalau lu dulu mungkin gue nggak tahu apa yang membuat lu sampai fail. Apa karena lu nakal, lu memang lagi enjoy exploring, ya kan waktu di sekolah SMP SMA. Tapi waktu gue lulus SMA, bokap gue nanyain gue dengan sadar, lu mau kuliah nggak? Gue jawabnya nggak, lu bro. Iya. Karena gue punya 2 uncle, bro. Yang satu highly educated, double degree, jadi director. Dia kerjalah di perusahaan profesional. Yang satu lulusan SMA akhirnya jadi bos, bro. Jadi gue dulu bilang, gue mau jadi yang satu lagi biar bisa hire yang itu. Dulu spirit gue begitu. Karena itu masih muda ya. Tapi esensinya di sini yang gue tangkap di sini adalah gue cuman membedakan gini, orang yang udah highly educated, dia well aware terhadap resiko. Ya kan? Orang yang nggak highly educated, dia nggak well aware of resiko, makanya dia punya nyali untuk mengambil hal-hal yang mungkin yang di sini pada umumnya kita ngomong pro kontranya di sini ya. Ya bisa jadi. Tapi in your case kan beda. In your case adalah lu orang dari street yang udah hajar sana hajar sini. Gue dari lapangan. Lu mengempower diri lu, berarti lu menyadari the need of education. Ya gue dari lapangan. Yes. Gue dari lapangan. Jadi same like me, bedanya kalau gue nggak terlalu ngejar degree, tapi gue I am a learner. I read a lot, I learn a lot, dan I always tell people yang paling penting is not about your degree. Degree is an achievement, tapi banyak di luar sana yang punya degree tapi nggak ingat abis dapat degree udah hilang semua tuh foundationnya. Ada lagi yang continuous learning. Nah, tapi sorry, gue mau stop point dulu di situ ya. Jadi sebenarnya pada akhirnya ini adalah pilihan, Nil. Jadi sebenarnya semua yang gede yang kita omongin ini sebenarnya isinya 2. Belajar itu isinya 2. Ada ilmu kehidupan, ada ilmu akademik. Nah orang-orang yang malas belajar di institusi karena dia ngejar ilmu kehidupannya. University of Life. Nah makanya di era zaman sekarang ini kan walaupun di institusi akademik kan juga secara halus bahkan secara normatif didorong kan untuk ilmu kehidupannya. Artinya apa? Kayak orang yang berkuliah itu kan didorong, ayo bisa nggak jadikan teman kelasmu itu menjadi networking masa depanmu. Betul. Dan juga gini, yang paling penting ini nih. Ini sebenarnya siklus kedua ilmu ini sebenarnya saling bersiklus, Nil. Jadi kayak kita di akademik itu sebenarnya adalah kita belajar banyak konsep-konsep, studi kasus dan teori. Sebenarnya ajakan itu kan ilmu akademik kan. Sebenarnya dorongannya, ayo praktekkan itu jadikan ilmu kehidupan. Nah sementara yang kenyang di lapangan ini, yang ilmu kehidupan ini, itu juga sebenarnya yang dipotret sama kampus. Menjadi risetnya profesor. Menjadi riset dan konsep dan teori. Jadi sebenarnya it's just the same thing cycle. Muter saudara ini sebenarnya. Nah, as an entrepreneur scientist, sebagai seorang entrepreneur scientist. Entheologist. Entheologist.
gimana lu menerapkan entrepreneurial lifestyle, gaya hidup entrepreneurial? Ya, jatuh 7 kali bangkit 13 kali lah. Jadi memang dalam dunia ini nggak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah gue selalu bergerak ke depan dan gue selalu yakin akan hal-hal baik di depan sana. Itu yang mahal sih dari kehidupan, itu yang mahal dari entrepreneurship. Tapi itu bukan toxic positivity atau over optimism gitu? Menurut gue enggak. Karena gue kan standingnya di ilmu entrepreneurship kan. Definisi entrepreneurship itu kan definisi entrepreneurship itu aja adalah kan semangat keberpeluangan. Ya, jadi bukan over positivity. Dan semangat keberpeluangan itu bedanya apa dengan kalau kita bilang sama orang ini sangat oportunis? Nah, sebenarnya kalau di dalam ilmu bahasa, bahasa itu netral sampai nanti sosial konteks memberi makna. Oportunis itu positif, tapi dalam konteks berpikir sosial tertentu yang sekarang ada, kata oportunis itu menjadi terkesan labeling negatif. Makanya dalam konteks ilmu ini jadi netral kembali nih. Iya betul. Gue sendiri percaya kalau lo entrepreneur dan lo adalah manusia yang pengen terus maju, ya lo harus punya jiwa oportunis. Tapi dalam konteks yang benar, maksudnya dalam koridor yang benar, tidak merugikan orang. Makanya kan bedanya pedagang sama entrepreneur. Kalau pedagang cari cuan only saja, kalau entrepreneur itu creating value creation. Kalau entrepreneurship bagi negeri, bro. Pertama itu entrepreneurship as an academic and then entrepreneurship as a lifestyle. How does entrepreneurship gives value to a country? Ya tadi, semangat keberpeluangan kan. Jadi kalau konkretnya gue pribadi ya melahirkan insan-insan, generasi-generasi, masyarakat keberpeluangan. Dan seru tuh, maksud gue istrinya Roosevelt kan bilang kan, orang kecil ngomongin orang, the gibaher. The gibaher. Orang sedang ngomongin peristiwa-peristiwa, wih gunung meletus, kereta api tabrakan, wih Gojek valuasi, seru sama peristiwa-peristiwa. Tapi kalau orang besar ngomongin ide, ide itu bagaimana sesuatu lebih baik, lebih keren. Nah kalau kita tercetak menjadi bangsa yang entrepreneurial, urusan 1-2 ini hilang nih. Jadi ya gue nggak suka sama lu, tapi urusan kecil itu kebersamaan kita adalah gimana ya? Apalagi apa saja, apalagi hal-hal lebih baik yang bisa kita lakukan, itu entrepreneurial banget nih. Tapi kalau lu ngomongin ide itu lu banget ya? Apa tuh? Innovation driven entrepreneur. Oh ya. Tipe ketiga. Bisnis tipe ketiga. Nanti kita akan bahas ada 4 tipe bisnis, keren deh. Bro, apa saran lo atau masukan atau insight dari lo buat teman-teman yang dengan good faith, good spirit, lagi jalanin entrepreneurial, maksudnya dia mungkin baru lulusan SMA atau baru kuliah tapi kuliahnya belum selesai, atau lagi kuliah tapi dia belum mau fokus totally untuk academical path, tapi dia malah mau fokus ke entrepreneurial path. And dia merasa I don't want to waste my time ambil jurusan-jurusan ABC. Udah let me just do what my heart tells me to do gitu kan. Apa insights lo ke mereka? Ya buat teman-teman anak muda gitu ya, 2 bro, dagang dan magang. Ya, lu dagang apa aja deh ya, kan karena masih coba-coba nih kan terakhir. Profitnya tipis juga gak apa-apa. Yang mahal dari keberdagangan itu ada 2 tuh. Ketika produk lu laku, rasa produk itu laku itu nggak bisa diteoriin, lu mesti ngerasain tuh. Nah itu akan menjadi energi positif yang terus terkristal dan teramplifikasi. Dan akhirnya lu addicted sama energi itu ya. Yang kedua adalah ketika lu terima duit. Nah itu juga nggak bisa diteoriin. Terima duit rasanya menyenangkan, nah, itu teori. Tapi ketika kita dagang, ngerasa. Yang kedua magang bro, magang lah 2-3 tahun. Jadi mereka bisa merasakan organisasi bisnis seperti apa. Teman-teman lingkungan bisnis seperti apa, professional lifestyle. Nah, itu nanti yang akan dibawa ke dalam bisnisnya teman-teman generasi muda ini.
networking. Di ilmu bisnis kan nggak terlalu dibahas. Di ilmu manajemen mungkin dibahas misalnya strategic alliance gitu kan, aliansi. Tapi kalau di ilmu entrepreneurship ini menjadi salah satu tema utama Nil. Dalam keilmuan entrepreneurship. Karena ilmu kita kurang, akhirnya nyasarnya entrepreneurship adalah risk taking doang. Padahal masih ada 4 temennya kan. Misalnya nasi goreng nih, mak gue Batak kan. Jadi nasi goreng taburin aja teri Medan. Ini udah langsung jadi produk baru tuh. Kayak dulu zaman Indomie.